Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Iin Handayani. Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan berbagi tentang strategi atau tip-tip untuk mendampingi anak-anak kita yang usia SD dalam menjalani daring. Nah, yang pertama adalah pesan ini tidak hanya untuk ibu-ibu, tetapi adalah untuk para orang tua, bapak, ibu, dan juga anggota keluarga yang lain, bude, tante, uwa, uda, uni, atau siapa saja anggota keluarga yang sudah dewasa yang bisa mendampingi anak-anak kita yang masih SD dalam belajar secara daring. Nah, tip yang pertama adalah mencoba untuk mengerti ekspektasi apa yang diharapkan oleh daring tersebut. Nah, untuk anak-anak usia SD itu sebetulnya yang penting adalah interaksi. Anak itu bisa diinteraksi dengan yang mengajar ya, baik guru maupun orang tua, dan juga harus diselingi dengan bermain ya. Itu adalah masa-masa bermain. Jadi jangan melulu belajar terus, itu akan membuat mereka jenuh dan menjadi tidak suka belajar ya. Kemudian yang kedua, pilihlah jenis-jenis permainan apa atau aktivitas apa yang kira-kira anak-anak kita itu nyaman melakukannya, dan itu merupakan the best atau yang terbaik untuk anak-anak kita, karena yang tahu itu adalah kita sebagai orang tua ya, atau anggota keluarga yang dewasa. Itu kita kan tahu apa yang disukai anak kita itu ya. Jadi itu yang ditekankan supaya anak-anak kita itu tetap excited, tetap senang dalam belajar. Nah, yang ketiga, jangan hanya melulu duduk terus atau berdiri terus. Jadi harus kreatif ya, ada duduknya, ada berdirinya, ada mungkin menarinya, ada bernyanyinya. Jadi sangat-sangat aktif dalam menjalankan daring. Jadi hanya beberapa menit mungkin ya, mungkin misalnya menulis atau mungkin membaca, kemudian nanti bergerak begitu. Jadi aktif usahakan ya. Kemudian yang keempat adalah kurangi distraction ya. Distraction dalam artian misalnya mendengarkan radio atau bermain HP atau mendengarkan TV ya, atau gangguan-gangguan lain. Jadi usahakan ada dalam satu ruangan yang kira-kira anak kita itu bisa konsentrasi, bisa fokus dalam proses belajar daring ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang bermain ya tunggu dulu. Jadi ini waktunya belajar begitu ya. Kemudian yang kelima adalah sesuaikan schedule orang tua dengan schedule anak belajar ya. Jadi orang tua harus mengalah di sini dalam artian kalau orang tuanya memang harus mencari pendapatan itu lain ceritanya, tapi orang tua yang akan mendampingi atau kakak atau bude atau tante yang akan mendampingi anak SD kita belajar itu harus menyesuaikan schedule-nya. Jadi bukan anak yang menyesuaikan orang tua, tapi orang tuanya yang menyesuaikan jadwal anak supaya ketika anak belajar itu suasananya masih fresh begitu. Kemudian yang keenam, gunakanlah checklist untuk fokus-fokus apa yang anak itu sudah lakukan ya. Misalnya menulis, membaca, kemudian juga misalnya menonton ya. Jadi di checklist begitu ya. Kalau gurunya tidak memberikan itu, mintalah pada gurunya untuk memberikan checklist itu, listnya apa saja, sehingga akan memudahkan orang tua dan anak untuk menceklis apa yang telah dilakukan sehingga tidak miss tugas dari gurunya. Kemudian juga jangan membuat waktu yang kita berikan untuk anak kita yang sedang daring itu membuat anak kita tuh frustasi. Misalnya kita terlalu capek atau kita sedang nggak happy ya, nggak bahagia, sehingga kita jadi emosi. Nah, jangan lakukan itu karena itu akan mempengaruhi jiwa anak kita ya. Jadi usahakan teman-teman itu sedang happy face, sedang legowo hatinya untuk mendampingi anak-anak kita yang masih kecil ini, karena anak-anak kita membutuhkan contoh yang baik dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedelapan
sampaikan yang terakhir itu adalah cepat-cepatlah memberikan feedback atau pujian ya, atau hal apa saja yang membuat anak itu bahagia. Jangan model yang dihukum-hukum ya. Anak zaman sekarang ini atau anak zaman now ini tidak cocok lagi kalau dihukum-hukum ya. Jadi kalau mereka bagus upayanya atau belajarnya atau hasilnya, berilah pujian. Jangan pelit-pelit memberi pujian. Itu tidak akan membuat anak itu menjadi manja ya. Jadi dengan memberikan pujian itu akan memberikan tingkat percaya diri yang tinggi juga ya. Jadi contoh-contoh hal-hal yang bisa menyenangkan anak jika anak itu berprestasi atau setelah melakukan tugasnya dengan baik adalah misalnya memberikan pujian. Bisa juga memberikan stiker ya, stiker. Kemudian juga bisa menawarkan pada anak, hey nanti kalau sudah selesai belajarnya kita nonton video judulnya kamu yang milih ya, begitu. Jadi itu suatu bentuk penghargaan kepada anak-anak kita. Kemudian juga misalnya kita bisa memberikan es krim, atau kita bisa membuatkan snack, atau kita menyediakan snack yang disukai anak. Kemudian juga misalnya anak itu bermain tablet atau bermain iPad misalnya, boleh diberi waktu ekstra untuk bermain tablet tersebut. Kemudian juga mungkin anak kita beri waktu berlebih untuk bermain dengan anggota keluarga yang lain, dengan kakaknya atau adiknya, misalnya 15 menit lebih lama, misalnya seperti itu. Kemudian juga misalnya anak-anak kita biasanya tidur jam 9 malam misalnya, atau jam 8 malam, kita memberi kelonggaran. Oke, kalau nanti kamu bisa menyelesaikan soal ini, nanti mama akan kasih waktu lebih 15 menit, tidurnya jadi jam 8.15 malam, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini akan membuat anak kita itu juga merasa semangat untuk melakukan proses belajar daring itu dan tidak merasa frustasi. Dan kita kalau melihat wajah anak kita bahagia, kita juga ikut senang kan? Nah, itu dia. Nah, dalam hal ini guru-guru dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam menciptakan cara-cara pembelajaran untuk anak-anak SD ya, karena interaction atau interaksi dan juga bermain itu penting untuk anak-anak SD yang masih muda, masih kecil ini. Dan variasi pembelajaran itu penting dilakukan sehingga para guru harus lebih kreatif dan juga para orang tua bekerja sama untuk menciptakan proses pembelajaran yang kreatif, produktif untuk anak-anak kita. Nah, sebagai guru sebaiknya juga harus meminta feedback dari orang tua ya. Jadi para orang tua diminta untuk memberi feedback, misalnya bagaimana kira-kira ya ketika model yang ini, bagaimana, apakah anak-anak suka ya, karena mau nggak mau guru itu memberikan kreativitasnya pada proses pembelajaran, kemudian orang tua membantu menerapkannya untuk anaknya. Nah, orang tua jadi tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Jadi di sini guru dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan hal-hal yang bisa dipelajari lewat daring agar anak kita itu tetap menyukainya dan proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, sehingga pengetahuan dan keterampilan anak-anak kita akan tetap meningkat, dan juga rasa percaya diri anak-anak serta rasa cinta pada belajar untuk anak-anak juga meningkat. Nah, saya kira itu yang bisa dilakukan oleh para orang tua dan juga oleh para guru untuk membantu anak-anak kita yang masih SD agar belajarnya bisa lebih baik, lebih menyenangkan pada masa pandemik COVID-19 ini, karena mau tidak mau proses pembelajaran secara daring akan tetap tinggal bila suasana masih seperti sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih.